Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nurul Haq MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah hadis tarbawi, serta teman-teman kelas PPAA yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lu'luatun Kamalia dengan NIM 2220008 kelas PPAA. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Baik, kali ini saya akan membacakan hadis, menerjemahkan hadis, membacakan isi kandungan, penerapan atau studi kasus, dan yang terakhir yakni kesimpulan dan penutup. Baik, saya akan membacakan hadis yang pertama, yakni tentang dasar-dasar pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kewajiban agama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hawadhi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah, Kitabul Muqaddimah, bab fadlul ulama wal hath 'ala talabil ilmi. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Lanjut hadis yang kedua, yaitu hadis tentang pendidik. Pendidik harus mengutamakan prinsip memotivasi dan memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amri la bashir wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Akhraja Asy-Syaikhan wa Abu Dawud wa Ahmad. Wa hadha lafz li Muslim, Kitabul Jihad wa Wasir. Babul fil amri bit taysir wa tarku tanfir. Akhraja Asy-Syaikhan wa Abu Dawud wa Ahmad. Wa hadha lafz li Muslim, Kitabul Jihad wa Wasir. Babul fil amr bit taysir wa tarku tanfir. Yang artinya, dari Abu Musa berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mengutus salah seorang sahabatnya untuk mengerjakan sebagian perintahnya, selalu berpesan, sampaikan berita gembira oleh kalian, dan jangan kalian menimbulkan rasa antipati. Berlaku mudahlah kalian, dan jangan kalian mempersulit. Baik, lanjut isi kandungan dari hadis yang pertama. Dengan ilmulah manusia bisa mengubah dunia, mulai dari berkembangnya teknologi, serta dapat membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk, benar dan salah. Seseorang yang mempunyai ilmu atau guru tentu tidak menyembunyikan ilmu yang telah ia dapatkan. Semua harus disebarkan supaya mereka bisa meneruskan dan mengembangkan lebih luas, serta mengajarkan kembali pada orang yang terdekat. Hadis yang kedua, terdapat lafaz basyir wa la tunaffiru, gembiralah, jangan
kamu menakut-nakuti. Maksudnya adalah seorang pendidik harus menyampaikan dalam suasana gembira, tenang, dan tidak sampai membuat peserta didik tertekan. Dalam keadaan tertekan, menjadikan anak tidak bisa berpikir. Dan selanjutnya terdapat lafaz yaisiru wala tu'asiru, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Maksudnya adalah hendaknya peserta didik menggunakan cara-cara yang mudah. Hadis ini berkaitan dengan seorang pendidik harus memotivasi serta memacu para anak didiknya agar timbul keinginan dan kemampuan untuk meningkatkan prestasi dalam pembelajarannya dan yang dicita-citakan. Dalam pembelajaran hendaklah bersikap memudahkan dan jangan dipersulit. Sebagai pendidik wajib membangun atau menumbuhkan motivasi peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung lebih optimal. Selain itu, pendidik juga mesti kreatif dalam membangkitkan motivasi peserta didik sehingga kegiatan pembelajarannya berlangsung efektif. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan dari hadis yang pertama. Pendidikan merupakan kewajiban, yakni kita sebagai orang yang menuntut ilmu, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimatin ila akhirih. Ketika kita sebagai muta'alim, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, sebaiknya itu kita harus bersungguh-sungguh. Mengapa? Karena supaya hasil yang kita peroleh di kemudian hari itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, jangan untuk dirinya sendiri, seharusnya dan wajib untuk diamalkan, disalurkan kepada orang lain, orang yang membutuhkan, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita memberikan ilmu tersebut juga melihat kadar orang tersebut mampunya itu mendapatkan berapa, jangan langsung memberikan semua, karena dikhawatirkan orang yang dikasih ilmu tersebut salah memahami dan itu akan berakibat fatal. Mungkin seperti itu dari hadis yang pertama. Dan untuk hadis yang kedua tentang pendidik harus mengutamakan prinsip memotivasi dan memudahkan. Jadi ketika kita sebagai guru, sebagai pendidik itu ketika mengajarkan muridnya itu sesuatu yang mudah dulu, jangan langsung yang sulit. Karena jikalau sebagai pendidik menyampaikan kepada masyarakatnya, kepada peserta didiknya dengan langsung pelajaran yang sulit, dikhawatirkan murid tersebut itu tidak menerima, tidak dapat memahamkan pelajaran tersebut. Serta sebagai pendidik haruslah memotivasi peserta didiknya agar semangat dan terus ingin mengetahui pelajaran tersebut. Karena jika murid tersebut dapat memahami apa yang guru sampaikan, itulah kebanggaan seorang guru, seorang pendidik. Mungkin seperti itu dari segi penerapan. Baik, saya akan menyimpulkan dari hadis 1 dan hadis yang kedua. Untuk hadis yang pertama dapat disimpulkan bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu, setelah kita memperoleh ilmu, hendaknya disampaikan, disalurkan, diamalkan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat dan tersebar terutama pada orang yang belum mempelajarinya. Serta berilah ilmu tersebut sesuai kadar pemahamannya agar dapat diterima dengan baik. Untuk hadis yang kesimpulan hadis yang kedua, yakni bahwa seorang
seorang pendidik dalam melakukan pengajaran haruslah menggunakan metode yang menyenangkan. Mengapa? Agar peserta didik tidak merasa jenuh, sehingga materi yang disampaikan dapat diserap dengan baik. Selebihnya, seorang pendidik harus selalu memberi motivasi kepada muridnya agar selalu semangat dalam mengikuti pelajaran yang berlangsung. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.